ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sallu alaihi. Selanjutnya, ceramah agama dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan, Sumeneb, Madura, yang mulia Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani MA, dilanjutkan dengan doa. Waktu kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mak sobung suara nanti. Bu, ya, saya ulangi lagi. Mana bi tak jawab lentang-lentang suara na jawaban dari salam Kak Dento hukumnya wajib. Mentak jawab boleh, enggak jawab lagi. Bu, saya doakan suaminya nikah lagi. Ingki Pak. Wah, saya ulangi lagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wasyukru lillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين يا رب العالمين. Arab mak salawat melolo Fatih mulai gelak kecuali MC enggak baca salat Fatih. Padahal alumni, Masya Allah, kelopai pada rumah. Salawat Fatih Kak Dento. Salawat Fatih ini adalah salawat yang wajib dihafal secara alami oleh semua santri Al-Amin Perinduan. Deki akhir insya Allah terronah abri ijazah. Nki ijazah salawat Fatih, ijazah salawat artinya salawat yang membuka segala jalan yang sempit dan yang gelap, yang gak jelas menjadi jelas, menjadi terbuka. Alhamdulillah, insyaallah. Men kelopai ingat ingki, ya, terutama Ustaz Ahmadi harus ingatkan saya. Kelopai kayak ijazah kiai, oh iki, gitu ya. Bismillah. Pertama, Tina ngatur motor sekelangkong, jazakumullah khair jaza, menyampaikan beribu-ribu terima kasih. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Pasera siapa yang enggak tahu diri terima kasih kepada manusia, maka dia juga termasuk orang yang enggak tahu diri terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, semua yang bekerja keras, ya, bekerja keras, tenaga, materi, dan semuanya untuk mensukseskan acara Maulid malam ini, saya doakan semuanya masuk surga dengan syafaat Nabi. Amin. Juga wabil khusus tuan rumah, ya, Ustadz Haji
Ahmadi. Mak insyaallah. Mak benih Kiai Haji Ahmadi saos iki. Mak ustaz Masya Allah. Muda gelu can. Oh, muda gelu. Kiai itu gak ngentos muda. Kiai itu butuh pengakuan masyarakat. Masyarakat ngaku engkau ini ustaz atau kiai, masih tergantung masyarakat. Teti lawan-lawan teti kelibun, saya. Lawan-lawan dari caleg, saya. Tapi gak penting. Yang penting kepercayaan masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini luar biasa. Wabil khusus juga para masyayikh, para sepuh, tokoh masyarakat Sumber Bayangkara. Wow, tak salah lagi. Masya Allah. Wabil khusus hadrah khairul wasilah ya. Masya Allah. Dan majelis taklim zikrus salawat. Subhanallah. Ini semuanya karena kita cinta pada Nabi. Coba kalau bukan karena cinta, umpamanya kampanye. Oh, kampanye siapa? Pilkades, penapa? Kalau tidak ada iming-iming yang namanya benda materi, gak akan datang. Betul atau betul? Oh, mak cok betul, mak terang. Oh, tak kena. Kemudian dari kampanye ada materi datang. Iki. Wow, ki jujur tak kenapa? Jujur. Masya Allah. Iki. Wow, iya bener. Giliran salawat, giliran cinta pada Nabi Maulid, datang TV, datang sendiri tanpa emeng-emeng materi. Allah berkata, Masya Allah. Ungkuhan ya. Saya ingat berkat. Naudzubillah. Ungku cinta Nabi. Apa mak bisa begitu? Itu adalah buah hasil yang kita syukuri, warisan para ulama, para ustadz, para dai yang mendidik mban orang yang sopona sampean. Iki, iya, cinta kepada Nabi. Mulai kena kene sampai raja sudah biasa. Nabi kalau sudah Maulid wajib hadir. Iki. Kalau setong satu rumah gak mau hadir tak kenging, aib, ya, aib, bencana di keluarga, engki, iya. Tapi hati-hati, kunci rumahnya, ya, cek sampai kosong, dikit beda penapa, insya Allah. Tapi cepon ke Ahmad ini, masya Allah aman, masya Allah, Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Iya, aman sentosa luar biasa. Ini salah satu ciri-ciri kampung Madinah. Masya Allah. Kampung Madani. Masya Allah. Aman sentosa sejahtera. Subhanallah. Ini luar biasa. Jarang-jarang kampung seperti ini di luar. Ini bersatu, menyatu, disatukan dengan ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. Di mana-mana semakin sekarang, mulai dari timur ke barat, utara, selatan Indonesia, bahkan negara lain seperti di Mesir, hampir semua memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Gimana ceritanya? Apa sebab musababah? Pertama, kita dididik supaya kita bersyukur. Apa yang kita syukuri? Jadi umat Nabi Muhammad. Jadi Nabi. Jadi kita umat terakhir, itu yang kita syukuri. Bersyukur jadi umat terakhir. Loh, mak bisa? Iya, karena syafaat Nabi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala spesial khusus untuk umat baginda Nabi Muhammad yang terakhir. Masya Allah. Masya Allah. La yadkhul jannah illa man qala la ilaha illallah
insya Allah siapapun, pasera siapapun, dalam hatinya tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah Muhammad yang Nabi yang terakhir, maka insya Allah masuk surga. Amin. Masuk surga, masya Allah. Tapi sebelum masuk surga ke neraka timin ya, ya berutang, ya nanggung tanggungan ya, dosa ya. Ibu-ibu semalam ngerompi, ngocain siapa tetangga, nah ini neraka sekecil kau nih ya, itu nasib makanya lekas-lekas istighfar, buru qasidah. Subhanallah, terakhir mesti semua qasidah Maulid Kadento terakhir istighfar. Allahumma ighfir ya dunubuna bijahi barakati sayyidina, masya Allah. Allahumma, pasti nyoon istighfar, nyoon ampun pada Allah, nyoon ya Allah dosa-dosa saya ampun dilaksanakan, dikerjakan pada masa-masa yang lalu. Saya berdiri di sini mengagungkan baginda Nabi, dihilangkan dosa, diampuni pola karena barokah cinta Nabi. Subhanallah, kadang tuh mula awal antum pas ajunan seteja semuanya tahu oning baginda Nabi lahir di bulan Rabiul Awal dulu, masya Allah, dulu luar biasa. Zaman-zaman jahiliyah, zaman-zaman orang-orang kafir musyrik Arab dulu menganggap, melihat bahwa bulan Rabiul Awal itu bulan biasa, bulan biasa, gak istimewa. Loh, kok bisa Allah Subhanahu wa taala menentukan hari kelahiran di bulan ini? Karena kalau ditentukan di bulan lain yang mulia, Muharram, nah, jadinya kelahiran Nabi ini ikut mulianya bulan itu, bukan bulan kebalikannya ikut mulianya kelahiran Nabi. Umpamanya Muharram, sangat diagung-agungkan orang-orang jahiliyah Arab dulu. Ya haram perang, puasa orang Yahudi, banyak. Waktu itu juga puasa hari 10 Muharram. Nah ini coba lahir di situ, berarti ikutan bulannya. Istimewanya kurang. Istimewanya kelahiran Nabi kurang. Makanya ditakdirkan oleh Allah lahir di bulan Rabiul Awal, di mana tidak ada istimewa bagi orang Arab. Tapi begitu kelahiran Nabi ada di situ di bulan Rabiul Awal, menjadi betul-betul istimewa bulan Rabiul Awal karena lahir baginda Nabi. Tanggal senapa yo? Benih sanga 12 ya. Alhamdulillah. Itu ittifaqul ulama. Subhanallah. Tepat setelah 50 hari kejadian besar di Mekah, yaitu kejadian perang serangan pasukan gajah. Nah, kenapa disebut kelahiran Nabi Amul Fil, tahun gajah? Umpamanya putranya nanya ke sampean, "Pak, ayah, bapak," terus apa lagi? "Pak" gitu ya, "papi" gitu ya, papi. Oh ya, tanya, "Kenapa Pak, ayah dikatakan tahun gajah?" Dijawab oleh bapaknya, ini anak ini gak tahu diri, ini dikatakan tahun gajah karena bukan tahun kambing. Ngocak gitu jawabannya. Masya Allah. Sudah sana belajar baca. Gak boleh, orang tua harus ngerti, faham.
Ya, kalau bukan karena tahun gajah lalu, karena bukan gajah kambing, enggak. Ini semuanya tahun gajah karena peristiwa besar pada tahun itu, pada 90 hari sebelum Rabiul Awal itu datangnya pasukan gajah. Karena apa? Karena iri sama Ka'bah, iri, dengki. Raja Abraham pasukannya paling gagah, paling besar waktu itu, dengan diperkuat yang namanya gajah. Gajah dulu beda dengan gajah sekarang. Gajah sekarang kecil-kecil, tingginya hanya 1,5-2 meter. Gajah dulu 3 meter. Dulu lagi 4 meter. Ngarang Kiai, iya mungkin. Dulu lagi 10 meter, enggak, lebih ngarang lagi. Enggak. Standar gajah waktu itu 3 meter. Masya Allah, subhanallah. Ketika mendengar bahwa semua dari segala arah datang ke Mekah karena ingin tawaf nyari barokah yang namanya di Ka'bah, karena sejarah. Iya, loh, ada haji, ada. Maka bulan Dzulhijjah waktu zaman orang Arab dulu, Quraisy, terkenal Dzulhijjah. Iya, haji, tapi gak ada lempar jumroh, gak ada tawaf wada, gak ada ziarah Nabi, gak ada. Kun tawaf, sepora, maaf. Bahkan berdesi ajaran anyar baru waktu itu. Tawaf gak pakai baju. Ada. Jadi barokah menurut mereka. Buat apa? Buat siapa? Buat berhala patung-patung waktu itu. Telanjang, iya. Laki bini, iya. Tak nafsu, dan tak nafsu. Masya Allah. Mensampean, oh iya nafsu. Pas. Iki, luar biasa. Itu zaman dulu. Begitu tahu pasukan gajah Abraham datang, semak-semak, sudah dekat, ampun berapa kilo sudah, langsung panik. Sak Mekah semuanya panik. Tahu bagaimana dahsyatnya, luar biasanya pasukan gajah. Mensemangkin gajah sama dengan tank, ya, oning tank. Masya Allah, paling mengerikan, ya, tank dan senjata yang lengkap, pokoknya paling lengkap, paling dikatakuti. Nah, ini zaman itu semuanya ingin menyelamatkan diri, semuanya pergi kemana saja, buyar, kosong Makkah, kecuali Sittina Aminah. Masya Allah, ketika itu mengandung pemimpin umat, mengandung kekasih Allah, mengandung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenang, tak panik, padahal kakaan orang, padahal tanah semuanya saudaranya, ayo Amna, ayo kita ngungsi, nanti disembelih oleh pasukan. Sudahlah, Allah ada yang jaga, Allah yang jaga. Subhanallah. Loh, kok bisa kontak sama rahim? Subhanallah. Usut ternyata yang namanya rahim, yang namanya kandungan, bu nyaut si Asmana, yang namanya kandungan kan, itu tempat yang paling aman di dunia untuk sang calon bayi lahir. Masya Allah, janin. Coba di tempat salju kutub utara, suku apa itu? Ada suku Eskimo, benih ini kendaraannya Eskimo. Ya, itu suku di sana orangnya besar, sipit-sipit, tapi bule. Sipit mak bule, kayak wajahnya bule, pirang-pirang. Itu kok gemuk-gemuk? Ya makan daging mentah kadang-kadang. Ya, tapi daging kerbau ini ternak salju, ya, disimpan pakai kainnya kerbau yang besar. Subhanallah. Iya. Tapi di situ 0 derajat, freezer 0, ampun, es, teti es. Sebab tangan ke bawah ke dalam freezer, celep ini. Tak celep hilaf ini.
celap salju. Dah, bagaimana di kutub sana? Suku itu orang yang ngandung anak aman. Pakai baju Pak Kiai. Baju. Kalau itu baju itu, kalau kamu pakai, wahai orang-orang Madura dan orang-orang daerah Muncar, kedinginan, mati kedinginan. Tapi di bawah di kandungan bayi hangat, subhanallah. Yang penting ya ibunya itu terus makan, itu saja. Nah ini, begitupun di Sudan, di Afrika, di sana, di negeri selatan, negeri Afrika. Artinya saya belajar S1, S2, S3 di sana. Mata celeng Kiai. Alhamdulillah selamat. Ya, di sana ada 2 musim, musim panas dan panas sekali. Berapa derajat? Kalau panas 40 derajat, kalau panas sekali 70 derajat. Mak bisa udik Kiai. Udik aja bisa hidup. Kuliah botol besar itu ya 5 ngangkuk ke benih buku isinya ransel, tapi botol air. Kenapa? Per 5 menit saya basahin surban di kepala, dibasahkan taruh coba boleh kering 1 menit, beri aing lagi 1 menit kering, basah jemur orang yang nyuci, iya basahnya orang nyuci baju kelambi itu taruh sekejap kun 1, 2, 3 menit kering, ampun, masya Allah. Menlaundry gak bisa ada Pak. Kering tak menabiano kipas atau apa, masya Allah. Tapi bisa hidup pakai, iya alhamdulillah. Udara, nyaman, menikmati. Udara panas, hangat. Menjabat telur di atas aspal, langsung masak, langsung teer. Mentanak nasi, langsung jadi bubur. Masya Allah. Mak gaji bubur Pak Ki. Saya alhamdulillah. Beda aing celap, masya Allah. Masya Allah, sabar. Nah, orang sana itu dalam kandungan pun masya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kandungan kandungan. Tapi bisa tembus ya hubungan antara embun sama anak ke bayi itu karena anugerah rahmat Allah. Makanya ibu yang lagi ngandung atau yang terus ngandung, banyak sih terus ngandung. Yang resmi kawin dulu ya, nikah dulu. Nah, doanya kenapa? Amalannya kenapa? Baca ngaji Quran. Maka akan didengar oleh anakmu, janinmu, kontak. Masya Allah. Lalu apa yang dilakukan oleh Siti Aminah? Subhanallah, syukur pada Allah. Loh, subung Islam iya, tapi beda yang namanya akidah tauhid. Ibrahim itu pola, karena apa? Nabi Ibrahim membawa ajaran tauhid itu. Allah. Ini datang pasukan gajah Abraham dengan sombongnya, langsung transit di Muzdalifah. Kalau sudah umrah haji ya, mending Muzdalifah. Di situ parkirnya pasukan gajah. Iya. Itu mencuri 100 unta punya kakeknya baginda Nabi Abdul Muthalib. 100 unta. Datang mau berangkat, Abdul Muthalib ingin menghadap Raja Abraham untuk mengembalikan untanya. Ayo, siapa yang mau ikut anak buah? Ada buruh, kabur semuanya, takut. Ya sudah, saya sendiri datang. Naik unta. Disambut oleh tentara. Saya pemuka, ketua pimpinannya Makkah. Gitu. Ya sudah, silakan. Gajah. Begitu menghadap Raja Abraham, apa yang disampaikan? Hei Raja, kembalikan unta saya. Kata Raja, saya kira bukan itu yang disampaikan. Terus apa? Ya tolong wahai Abraha, Raja kembali, kalau enggak kita perang membela Ka'bah. Tapi kenapa kamu malah nanya untamu?
Kok gak nanya, gak bilang apa-apa tentang Ka'bahmu? Lalu apa yang dibilang Abdul Muttalib? Fa inna naqata li wal Ka'batu Rabbun yahmi. Masya Allah. Unta-unta itu adalah unta saya, maka saya terus terang kembalikan tolong. Tapi kalau Ka'bah ada Tuhannya, ada sayyidnya, ada murabbinya yang membelanya. Siapa? Allah. Raja gak ngerti apa Allah. Raja Fir'aun itu, Fir'aun kedua, Fir'aun pertama di Dajjal di Mesir, Fir'aun kedua Laos di Ethiopia, yaitu Fir'aun Abraham. Merasa Tuhan. Ya Allah, pusing. Ya sudah sana, ngalak ambil untanya. Ya, pusing, awas ya. Iya silakan. Wah, lekun. Besoknya begitu berangkat bersama-sama ribuan tentara, ya, Abraham begitu di Muzdalifah masuk Mina, ya. Sebelum lontar jumrah ada batas, ada semacam apa istilahnya, insyaallah mudah-mudahan saya doakan jamaah yang hadir situ umroh dan haji insyaallah bisa berangkat insyaallah, amin 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 rabbal alamin, bisa ziarah, bisa langsung melaksanakan, bisa lihat. Ada batas masuk Mekah antara Jabal Muzdalifah dan Jabal Arafah. Iki Masya Allah, batas Mekah. Setelah pasukan Abraham mau mendekati batas itu, yang dulunya zaman dulu Mekah itu ada oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Ismail menentukan batas itu. Subhanallah, ini warisan Nabi Adam katanya. Iya, siapa menentukan? Ternyata Allah melalui Nabi Adam, melalui Nabi Ibrahim, melalui Nabi Ismail. Batas ada. Akhirnya apa? Tapi ya karena orang Arab Quraisy kafir, yang dibangun adalah patung berhala kanan kiri jauh, seluas selebar sekitar 1 kilo lebar. Begitu mendekat semak gajah-gajah, gajahnya pelengen, gajahnya bukan pusing, kesurupan. Ya, coba menatari kan, nari gajah, bukan badannya yang goyang saking beratnya, tapi kepala nahi kayak orang India ya. Nahi orang India. Kepalanya niru gajah itu orang India. Wah, gajah pusing, akhirnya ngamuk. Ternyata biasanya kalau gajah itu ada pemimpinnya. Kemana pemimpinnya, kanan, kemana kiri, ikut semua gajah kanan semuanya. Iya, ada pemimpinnya. Itulah kunci kemenangan Musa bin Shu'aib itu, Masya Allah, memenangkan perang Qadisiyah sama Persia, pasukan terkuat sedunia waktu itu selain Romawi. Caranya apa? Dibunuh gajah jadi pemimpinnya, dilempar pakai panah dan tombak ke matanya. Akhirnya begitu mati kacau gajah, entah kemana ke arahnya. Itu kuncinya ternyata. Yang mengendarai gajah yang terbesar, yang pemimpinnya siapa? Raja Abraham. Wow, istana pusing, wah, goyang kanan kiri, akhirnya jatuh. Begitu jatuh rajanya, langsung diinjak oleh ternaknya, gajahnya yang besar itu. Dan gajah itu kabur, lari, bukan lari ke depan, lari ke belakang. Lari ke belakang, nginjak tentara yang lain, kabur semuanya, kocar-kacir tentara yang lain, diikuti oleh gajah yang lain. Waktu itu dalam riwayat itu ada sekitar 30.000 tentara dan gajah sekitar 470 gajah. Satu gajah ini bikin kacau, 300-nya mengikut gerakan gaya pemimpinnya, goyang-goyang dan langsung pulang balik ke belakang dan menginjak-injak tentara yang lain, kabur ke belakang, bukan kabur ke depan. Karena depan apa? Batas Makkah dan luar Makkah. Subhanallah, ada magnet, ada tulisan Rasul.
Giliran selesai gajah pergi jauh, maka kuda yang dikendarai oleh yang ditumpangi oleh tentara-tentara konvoi pertama penyerang. Karena kunci kemenangan tentara itu selain gajah, pasukan alternatif kedua adalah kuda. Gajah lambat tapi bisa menggertak musuh, tapi yang kecepatan membunuh dengan cepat, dengan pedang cepat, pakai kuda. Cepat. Kuda norok pelengan gajah. Masya Allah. Ternyata kuda bukan goyang, tapi loncat ke atas. Akhirnya yang numpang itu jatuh. Begitu jatuh ditendang, langsung nyaman ditendang kuda, terlempar semua, kembali lari berlarian ke belakang, bukan ke depan. Ini secara keilmuan keberbinatangan, ilmunya binatang pasti kabur ke depan, ini kabur ke belakang. Loh, kok bisa? Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, langsung datang bantuan bala tentara Allah, utusan Allah. Burung datang dari surga, tapi atas perintah Allah transit dulu di neraka. Bukan karena masuk neraka dapat amanah berkat. Berkat apa? Berbentuk batu. Wah, batu dari neraka. Masya Allah. Datang, tapi gak langsung ke pasukan Abraha, tapi tawaf dulu di Ka'bah. Masya Allah, subhanallah. Manusia aja tawaf, binatang saja tawaf, suruh tawaf apalagi manusia. Subhanallah. Mudah-mudahan kita diberi rezeki ya berangkat bisa tawaf di sana insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah tawaf maka berangkat menuju pasukan, langsung dilempar, hangus. Masya Allah, hangus. Loh, gak hangus dipegang oleh burung. Oh, kekuasaan Allah. Apa ada burung ababil sekarang? Ada contohnya ada. Tapi berbeda. Burung itu yang sekarang yang hidup betul ada dengan burung yang benar utusan Allah, lain, beda. Masya Allah. Ini Amul Fil. Abdul Muttalib setelah tahu dan peristiwa, semua penduduk Makkah kembali baru tahu, sadar, ngejit. Ternyata ada kekuatan dahsyat yang menghalangi, mengusir. Siapa itu? Allah. Loh, kok bisa terkejut? Iya, wong jahiliyah patung-patung yang disembah, ngaku Allah tapi pakun tetap menyembah patung-patung. Ini ada Tuhan kedua. Patungnya 100, ada 100 Tuhan. Gak gena. Jahiliyah akidah. Tapi begitu tahu pasukan itu dihanguskan, disingkirkan, dimatikan oleh kekuasaan Allah, langsung ketika itu juga muslim semua, mukmin semua. Tak ngabes, tak melihat patung-patung, gelap patung. Muslim iman, Masya Allah. Luar biasa waktu itu. Subhanallah. Jadi munasabahnya sampun itu 50 hari menjelang lahirnya baginda Nabi, Abdul Muttalib mimpi. Kakeknya Abdul Muttalib mimpi apa coba? Pohon besar tumbuh sekitar 200 meter dari Ka'bah sebelah timur. Masya Allah. Dan pohon itu punya batang yang menjalar dari timur ke barat, membumi semua. Dan di batangan itu, di pohon itu ada orang-orang sebagian Quraisy yang tenang duduk di batang-batang itu. Lah, ada sebagian yang dilihat di mimpi, sebagian orang Quraisy ingin mematahkan batang itu, ingin menggergaji batang itu. Tapi ada yang menyelamatkan, seorang pemuda yang ganteng, bersinar, berwajah nyaman, dilihat tenang, itu disingkirkan oleh pemuda itu. Ditarik orang Quraisy itu yang ingin berusaha memotong batang dan disingkirkan.
dan senyum di depan Abdul Muttalib. Lalu Abdul Muttalib ingin ngambil buah yang ada di pohon itu. Ada buah, entah apel ya, entah apa, tapi gak nyampe-nyampe, keburu meninggal. Nah, ngerti sampean, ceritanya banyak itu. Subhanallah. Apa penafsirnya? Penafsirannya ngejut, kaget, bangun tidurnya kaget, ini mimpi apa ini? Oh, rupanya katanya seorang yang ahli merawang mimpi, sampean Abu Thalib akan nanti suatu saat keluar dari dil'uka, keturunanmu, seorang yang bisa menyinari dari ujung bumi ke ujung yang lain. Subhanallah, subhanallah. Pas malam Senin, nah ini Senin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menentukan kelahiran Senin dini hari? Kenapa bukan Jumat? Kenapa bukan Ahad, bukan Sabtu? Kalau orang Quraisy mulai dulu menghormati hari Jumat. Jadi bukan Islam sebenarnya ya. Ini diperkuat oleh Nabi Muhammad, hari Jumat untuk Islam. Dulu orang Quraisy menghormati hari Jumat. Karena apa? Warisan dari Nabi Sayyidina Ismail alaihissalam. Ya, luar biasa. Hari Sabtu orang Yahudi. Hari Ahad, hari Minggu orang Nasrani, Kristen. Nah, maka ditentukan hari Senin. Maka yang jadi istimewa bukan harinya, tapi kelahiran Nabi. Itu yang mengangkat hari itu jadi istimewa, hari Senin. Orang Arab gak ngerti apa itu, gak ada ceritanya hari Senin itu apa. Kalau hari Selasa harinya sepora, nyoon maaf, ensewu, harinya dukun, harinya penyihir, makanya banyak kiai orang yang tasawuf uzlah, menyepi hari Selasa sampai malam. Almarhum Ayahanda Kiai Tijani Marina Isya sampai pukul 1 tetap pakun i'tikaf di atas musalla. Apa amalannya? Enggak, abtina nurun sokoni. Almarhum Kiai Tijani, masya Allah. Karena lestari. Nah, setelah itu saya tanya, kenapa Abah hari Selasa Marina Isya kok bersemidi kuat berjam-jam sampai jam 1? Itu harinya orang yang berteman dengan setan, jin, naudzubillah, berbuat jahat, naudzubillah, pasti berbuat jahat. Amalannya seolah-olah baik padahal itu jahat, naudzubillah. Hari Rabu tahun ini, hari Kamis, ya masya Allah, hari puasa, kan itu hari Senin. Malam Senin dini hari, ketika itu juga si yang namanya api Majusi di Iran, waktu itu penduduk semua Iran masih Persia, yang dulu kerajaan Persia, bersembah pada api api neraka yang tak pernah padam selama berabad-abad. Berabad tak padam. Iya, masya Allah, berapa abad-abad, ratusan tahun. Nah, pada malam Senin, pada hari Senin dini hari, tiba-tiba padam. Kaget seluruh negeri Majusi Persia, kerajaan, raja-rajanya panik. Kenapa? Kalau disyaratkan oleh para ahli-ahli kerajaan Persia, nanti suatu saat kalau ada yang padam di kerajaan Majusi itu, tandanya seorang yang lahir yang bisa mencabut seakarnya kerajaan Persia yang dibesar-besarkan itu. Oh iya, ternyata iya, luar biasa. Begitupun Yahudi yang iri, dengki, gak mau lahirnya seorang nabi terakhir lahir selain suku Yahudi. Makanya musuh sampai sekarang sering Islam. Itu ceritanya. Iya, musuh Yahudi Israel. Hasudnya. Dari dulu kalau ada yang tahu dia
akan lahir di suku-suku Quraisy Arab. Mereka tanda-tanda kenabian ada dalam Tauratnya, dicari untuk apa? Dibunuh. Cek sampai keluar nabi selain suku Yahudi. Subhanallah. Begitu selesai semua tanda-tanda, di antara orang Yahudi tahu ada bintang yang melewati dengan sinar yang luar biasa, yang tak biasa bintang-bintang yang lain. Begitu dilihat, wah, sinarnya ada itu. Tapi dari mana arahnya? Ternyata dari arah selatan, yaitu di mana? Di Mekah. Mereka orang Yahudi banyak di Syam, banyak di Palestina dulu, di Syria. Wah, ini kok payah, kata orang Yahudi. Ternyata bukan dari kita lahir. Subhanallah. Terus begitu lahir Siti Aminah radhiyallahu anha, menjelang kelahiran, ya, berapa menit ya sebelum ada keluhan, datang 4 wanita mulia di dunia. Yang pertama Siti Hawa, yang kedua istri Fir'aun yang salihah, yang ketiga istrinya Sidina Ibrahim alaihissalam, yang keempat yang datang adalah Sitina Maryam, memberi berita gembira, ini akan datang adalah seorang makhluk kekasih Allah, pemimpin umat. Masya Allah. Berapa menit setelah jelang kelahiran, normalnya datang beberapa ummahat Quraisy, pemuka Quraisy. Ada yang namanya Fatimah, ada yang namanya Syifa, ada yang namanya hamba sahaya Thuwaibah, ada yang namanya hamba sahaya Ummu Aiman. 4 ini begitu lahir, dengan gampangnya lahir, muncul sinar cahaya. Dan bayi yang lahir sambil seperti manusia biasa menangis, tangannya ini satu, ini riwayat menunjuk ke atas, dan ampun sudah ada celaknya dan spora, maaf, itu pusarnya ampun sudah terpotong, dan maaf kelamin baginda Nabi sudah dikhitan. Masya Allah. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Ampun khitan, subhanallah. Caan orang si ngandung semangkin yang terogi yang iki. Enggak capek-capek ke rumah sakit, enggak capek-capek motong apa nyamet. Lestari. Ampun, masya Allah. Enggak merasa ya, nyaman. Itu tergantung amal masing-masing. Amalnya dosanya raja, apa sakitnya raja? Allahu a'lam bis. Dosanya amalnya saya bagus, apa nyaman? Allahu a'lam bis sawab. Masya Allah. Allah maha tahu, Allah maha penguasa. Subhanallah. Setelah itu yang hadir oleh barokah, dapat barokah. Ibu-ibu yang hadir, benih hadir semakin hadir pas kelahiran timin. Tapi insya Allah norok juga ini hadir semakin ibu-ibu ya, melahirkan calon-calon pemimpin yang muncul dari Muncar. Masya Allah. Amin. Jadi presiden. Amin. Allah. Sobong ya, apa presiden dari Muncar? Belum. Menteri belum. Terus ya, kepala dinas Kelimpun dari Muncar. Muncar TV wajib Kelimpun ya. Terus masya Allah. Ketika itu yang hadir yang namanya Fatimah dapat barokah suatu saat nanti melahirkan yang namanya sahabat Utsman bin Talha, seorang pemuda muslim sahabat Nabi yang ditunjuk oleh Nabi nantinya sebagai imam setelah Abu Bakar Siddiq. Wow, luar biasa. Waktu itu ibunya sudah wafat, Fatimah yang menyaksikan. Yang kedua
Syifa melahirkan satu saat sahabat yang namanya Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang dari umur masih muda di Mekah sudah jadi orang terkaya di Mekah, tersugi di Mekah, tersugi min kata sugi unuh sugi ani, masya Allah, ganiyun. Oh iya, luar biasa. Begitu menghijrah ke Madinah, ditinggal semua kekayaannya dan kembali dari nol ke Madinah. Tapi begitu di Madinah bekerja keras, ya, berpikir keras bagaimana mengalahkan Cinanya. Madinah waktu itu adalah orang Yahudi, caranya gimana mengalahkan, bisnis dan apa, ternyata bisa. Kun faya kun, bisa. Insya Allah Haji Ahmadi bisa. Amin, amin. Mengalahkan dengan bersamaan. Iya. Jadi terkaya di Madinah. Masya Allah, masya Allah. Itu ada Ibu Ummu Aiman, seorang hamba sahaya yang nikah orang yang paling soleh, yang namanya Zaid bin Al-Harithah. Zaid bin Al-Harithah dan Ummu Aiman melahirkan yang namanya Usama bin Zaid, anak pemuda baru umur 18 tahun, disuruh, diperintah oleh Nabi untuk jadi pemimpin pasukan Islam, berperang melawan pasukan terdahsyat di bumi, yaitu pasukan Romawi di Tabuk. Masya Allah. Sallu ala Muhammad. Anam, itu barokahnya jadi saksi kelahiran Nabi. Barokahnya bagaimana yang menghidupkan, bagaimana yang salawat, bagaimana yang nyanyi salawat gambut berdiri menceng, masya Allah, bagaimana yang datang jauh-jauh ujung Muncar, ujung Glimur, ya, ujung Dima, ya, ujung Al-Amin Perinduan umpahnya, ya, Muji TV tak apa-apa, ya. Terus alhamdulillah olehna insyaallah barakah. Amin 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 rabbal alamin. Masya Allah. Yang terakhir Pasera oleh barokah yang hadir, Pasera, ya, Ummu Imam ampun, Fatimah ampun, Syifa ampun, si nomor 4 Pasera, Thuwaibah. Thuwaibah itu hamba sahaya Pasera. Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab, orang yang paling jahat, pamannya Nabi, yang melempar kotoran, yang jahatnya kepada Nabi dalam dakwah. Pas lahirnya, pas tepat lahirnya, yang memberi berita gembira kelahiran Nabi adalah siapa? Hamba sahayanya yang namanya Thuwaibah. Datang ke compon ke rumahnya Abu Lahab. Wahai tuanku, ya, Abul Uzay namanya, Abul Uzay, Al-Utbah juga asmana selain itu. Datang punakanmu lahir dari saudaramu Abdullah Muttalib. Siapa? Itu lahir baru. Masya Allah. Sudah saya merdekakan sampai Thuwaibah. Dimerdekakan oleh Abu Lahab. Dan memotong waktu itu, menyembelih ternak untanya sebanyak 50 ternak, dan disembelih, dimasak dan diberi makan seluruh penduduk Mekah. Abu Lahab. Abu Lahab. Lalu setong riwayat, insya Allah tabuna Nabi, ini Abu Lahab hari Senin khusus setiap azab di neraka akan di break akan di istirahat dulu azabnya. Jadi hari Ahad, hari Minggu Abu Lahab dipotong, diazab neraka Abu Bubuh, diganti lagi kulit anyar, diazab lagi. Aduh, ayo tuli hari Senin, cepat hari Senin datang. Begitu Senin datang, break dulu azab. Katanya Abu Lahab, kenapa bisa begitu? Karena hari kelahiran yang membahagiakan adalah yang bahagia dan senang menyenangkan. Abu Lahab memerdekakan hamba sahayanya Thuwaibah, memotong, ya, unta untuk dikasih makan gratis semekah. Itu bagaimana kita yang menghidupkan, yang masih makan sekarang, yang ngasih, beri makan dikit, masa
Sepora ki terucap ki. Biasanya Nabi Maulid selain beri ki, meskipun hanya aing ki ya. Masya Allah, itu termasuk melebihi Abu Lahab. Kenapa? Karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. Iya, luar biasa. Sittina Aminah termasuk seorang ibu lemah lembut tapi juga lemah fisik, akhirnya tidak bisa menyusui. Jadi rebutan banyak ibu-ibu dari suku-suku yang lain menyusui. Ayo, siapa namanya yang menyusui? Halimatus. Siapa yang namanya Halimatus Sa'diyah sekarang? Enggak dipanggil, cuma ini nanya doang. Halimatus Sa'diyah, Masya Allah. Halimatus Sa'diyah dari kaum daratan gunung pasir, namanya Abi Bakar, itu terkenal daratan gersang, gak berbuah, kering-kering. Kalau ternak gak ada yang mau menernak kambing, unta ke sana. Kenapa? Tambah koros. Maka kenapa coba sana? Minum tok, itu pun airnya terbatas, koros-koros. Halimatus Sa'diyah gak pede, aduh, mau mengajukan diri, ada peluang kerja ya di koran sana, di Ka'bah, koran media sosmed Bani Quraisy. Siapa yang ingin menyusui silahkan, dengan biaya sekian, gaji sekian, silahkan daftar ke telepon, silahkan nomor kontak gitu ya, Timin umpamanya Timin. Nah, datang Halimatus Sa'diyah, ya sudah, kita untana long lai lopoi lemes, paling budi dari jemaah yang lain. Laun-laun, aduh, pelan-pelan, sudah kurus, kita juga kurus ya. Caan Halimatus Sa'diyah sama suaminya. Sesampainya di rumah Aminah, Sittina Aminah dari jauh pandangan mata melihat Halimatus Sa'diyah, minggir-minggir. Yang melamar diri dari mana-mana minggir semua. Wah, heran, ada apa? Saya lihat cahaya datang ke sini. Sini. Kamu siapa namanya? Halimah Sa'diyah, Nyai. Oh, sini. Ternyata sinar itu adalah kontak hidayah dari Allah menyinari Sittina Aminah. Padahal koros, ya pusat, melarat. Masya Allah. Diserahkan, ayo sudah Halimah, saya yakin sama sampean, silahkan bawa. Subhanallah, baginda Nabi dengan senang hati dibawa. Begitu dikendari untanya, unta tadi lempoh, si buru tadi koros, kelihatan tulangnya, tadi berotot, wah kayak hoax. Ya, tahu hoax? Hulk ya, huluk orang biasa, terus tirajo hijau warnanya ya, bajunya sobek apa karena tambah raya aja, pasti dari film karton tim ini ya, sama cik korosak unta kene bubuk taki huluk, tapi bukan hijau, cepakun ini putih ya, unta berat. Dan larinya berkahnya lebih cepat daripada yang tadi. Laun-laun lemas, lemes, tapi cepat. Heran. Ini beli unta di mana? Halimah? Di Mekah, kan nggak punya uang, nggak tahu yang tadi. Tah jadi begini nggak tahu. Ngangaan semua itu. Ya, Masya Allah, luar biasa. Begitu tasuk rumahnya Halimah, turun hujan. Allah, sallallahu ala Muhammad. Masya Allah, mungkin turun hujan enggak? Belum ya? Oh iya ya, insyaallah. Sami insyaallah. Oleh barakah, amin. Hujan. Can orang, ini musim hujan, bukan musim hujan. Mak bisa turun. Dari mana awannya? Musim apa? Keselebut musimnya. Masya Allah, ternyata hujan lebat, tumbuh tanaman
lempoh kebi. Si Andi ternak, si ternakan sendiri semuanya lempoh. Masya Allah. Tiba-tiba, Masya Allah, luar biasa. Karena barokah baginda Nabi. Gak main-main cerita, ini kisah nyata. Subhanallah. Subhanallah. Subur, sehat, ampun berapa lama menyusui, dan sudah tahun kedua umur baginda Nabi, sudah menyusui selesai, mau nyerahkan lagi, takok koros lagi ternak. Ya, takok koros lagi, takok tahu hujan, takok banyak. Begitu diserahkan, minta lagi Halimah, nyoon sopo remahon, maaf Siti mau lagi tarik, tapi sebentar ya, untuk menghibur barokah apa benapai. Ya, iyalah ya sudah, nggak apa-apa. Begitu dibawa kembali Nabi Muhammad, nah di situ insyaqqa sadru, datang malaikat, malaikat filter laundry pertama dari Allah kepada Nabi. Masya Allah. Apa istilah pembedahan, operasi goib dari Allah pertama. Yang jadi saksi siapa? Anak paling kene Halimah ngelihat ngambil sekecil, pada operasi rumah sakit pindah, putih-putih orangnya. Ya belakang dokter juga makin putih-putih. Itu mungkin mengikuti malaikat waktu zaman itu pakai putih-putih rupanya mungkin. Iya, putih ongku. Masya Allah, dibelah, dianu bahu. Tenang menabi-nabi. Neng bah akan senyum. Enggak ada bisa ya. Masya Allah. Akhirnya takut. Halim Sa'diyah dengar cerita dari anaknya, dikembalikan lagi ke Siti Aminah. Setelah itu, ini biar tahu cerita anak-anak ya. Iki. Ya tahu cerita. Mak lenceng lu mukaddimah. Ini baru mukaddimah iki. Insyaallah lenceng cerita. Ini dari sirah-sirah bacaan banyak itu. Karya tulis sirah-sirah sejarah Nabi. Insyaallah dipilah-pilah. Datang pada umur 5-6 tahun, sudah 6 tahun baginda Nabi, Siti Aminah punya niat kuat untuk memperkenalkan putrana Nabi Muhammad kepada asta bapaknya Sidi Abdullah. Bayangkan yatim, Masya Allah, lahir. Bayangkan anak kecil lahir sudah gak bisa melihat dan gak tahu bagaimana bapaknya, bagaimana rupanya, gak pernah bicara sama orang tua bapaknya, lahir gak tahu di mana bapaknya. Bersyukur bisa melihat bapaknya, ya Allah, Masya Allah, luar biasa. Dan kadang-kadang kalau sudah meninggal dari suami, sang istri itu lebih dekat-dekat dengan keluarga istri. Kadang-kadang gak mau ke rumah keluarga suami yang meninggal. Tapi karena kesolihan Siti Aminah, mau jalan dalam keadaan kurang sehat 500 kilo dari Makkah ke Madinah, yang tempat di mana keluarganya, familinya, suaminya tercinta Allah yarhamu Sidi Abdullah, orang tua baginda Nabi, 500 kilo naik unta dalam keadaan kurang sehat, ditemani oleh hamba sahaya Ummu Umamah, Ummu Aiman Soporo, Ummu Aiman. Begitu melihat ini astana Abana Abdullah, menangis. Siti Aminah menangis. Si Sayyidina Nabi dalam umur 6 tahun menangis, manusiawi, nggak bisa melihat, belum pernah lihat bapaknya bagaimana. Kenapa? Karena di Quraisy, pemimpin Quraisy, Abdul Muthalib, anak Abdul Muthalib yang paling istimewa, paling disayangi, paling disanjung di Quraisy adalah Abdullah. Orang sukses bawa dagang, kembali menjadi pemimpin yang hebat, anak muda itu, Masya Allah. Begitu lahir Nabi Muhammad, begitu umur 5-6 tahun bisa dengar cerita-cerita tok, tidak bisa langsung bertatap muka pada ayahnya. Subhanallah, bersyukur andi orang tua laki, ya sepuh laki.
Dalam waktu yang tidak lama jatuh sakit Siti Aminah di semak-semak kuburan Siti Abdullah. Yang merawat siapa? Ummu Aiman dengan Nabi yang umur masih 6 tahun. Mau air apa, minum, lahir berkah, nyari air. Mau apa, makan apa, sudah berkah. Insya Allah baru 6 tahun. Masya Allah, birrul walidain, luar biasa. Menjelang wafat Siti Aminah, dalam sebuah riwayat disaksikan oleh Ummu Aiman, diusapnya rambutnya baginda Nabi sambil matanya berkaca-kaca, Bu, menangis sedih. Saya merasa sudah akan meninggalkan dunia ini, tapi saya tenang akan meninggalkan anak yang jadi pemimpin umat nanti. Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Mak Andi firasat, mak punya firasat. Berarti setiap anak orang soleh menjelang wafat diberi oleh Allah kelebihan. Ya. Almarhum Kiai Tijani, ceritanya yang menjaga beliau Nyai Umi, ya, gak pernah bicara seperti itu. Baru menjelang wafat baru ngomong, dek, panggil Kak Umi, coba suruh turun si atas, ki, silungku Kak, tujuk ke bawah, ngapis, pas saya Kak, itu di atas itu suruh bawah, suruh ini, tak sopan di atas, ki, cangkolan, siapa Pak? Itu di atas 1-2 orang ini, orangnya itu duduk di atas tapi bersinar katanya. Oh iya ingki tapi takut Umi nggak pernah. Wah itu subhanallah. Allah, iya. Wafat abad 2000 peto almarhum Kiai Tijani. Terus kakak Umi si wafat Suburu, pengasuh pondok Munurin Gontor, Kiai Haji Abdullah Syukri, kadin itu kakak kandung Umi. Kadin ti Abtinah berhubungan dengan Gontor Ponorogo, kadin itu kadis di sana itu. Itu di saat beliau stroke sakit. Nah ini kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang soleh derajatnya sehingga diberi apa? Ilmu kasyaf. Ilmu kasyaf. Subhanallah. Begitu Allah diberi ujian sakit stroke luar biasa pada Mecedi Pamanda Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi, pas umroh pakai kursi roda didorong oleh Mas Riza putrana dan masuk Raudhah. Nah ini oning Raudhah Madinah, Masjid Madinah, Masjid Nabi. Kadento ini tanah diberi berita gembira dari Nabi adalah bagian dari surga. Siapa yang iktikaf dan sholat 2 rakaat di Raudhah itu, yang di samping ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbar baginda Nabi, itu adalah Raudhah. Siapa yang sholat, yang iktikaf itu, doanya mustajab dan insya Allah masuk surga. Raudhah Hasanah, Raudhah namanya. Datang Mecedi, begitu datang ngecet, masih stroke tapi masih bicara. Lek mak badadina ke kiri apa kanan? Kanan ki, ucap ke kanan. Ya, gini dia. Yang disaksikan oleh sepupu saya, anaknya Mas Riza yang dorong. Iya. Bapaknya itu gini kayak bicara sama orang lain, tapi ini kosong, gak ada orang yang sholat. Loh, bicara sama siapa? Baru cerita setelah pulang ke Indonesia, ke hotel. Tadi saya ketemu Alek Tijani, bapak saya Kiai Tijani. Itu umrahnya kapan? Umrahnya 2014. Wafat Kiai Tijani 2007. Mak bisa ketemu Ainul Basirah. Subhanallah. Wallah, ilmu kasyaf. Terus saya ngajak, ayo ngereng, ayo ikut saya. Lek,
ayo ikut saya, Ale gitu kan. Enten, saya sudah senang di sini di Raudhah. Subhanallah. Ikut, ayo 2 kali 3 kali ngajak, enggak senang. Enggak sadar Abdullah Syukri Zarkashi bahwa adik iparnya yang namanya Kiai Muhammad Tijani sudah wafat 5 tahun 3 tahun yang lalu. Enggak sadar. Begitu dikasih tahu istrinya, Sopora kak sudah wafat 2007, diem dia, nangis langsung, meleleh, diem, terkejut, subhanallah, sallu ala Muhammad, masya Allah, luar biasa, masya. Begitupun Siti Aminah diberi ilmu kasyafnya kak adik itu. Setelah wafat, ya Allah, bayangkan bu, nak kene umur kun 6 tahun mungkin depak, otak depak umur itu menyaksikan ibunya sendiri meninggal di hadapannya, di tangannya, mata nangis tak sedih luar biasa. Dan menurut riwayat setelah meninggal langsung yang menggali kuburan Nabi Muhammad saring Ummu Aiman. Loh, mana orang lain jauh dari Madinah meninggalnya, pas di tengah jalan wafat. Ya Allah. Dan gali kubur yang namanya mungkin tahu ya, yang sudah haji umroh, di pinggir jalan Madinah, Mekah Madinah semuanya batu, padang pasir keras kasar, batu semua, ya batu, padang pasir ada sedikit banyak batunya daripada padang pasirnya pasir. Loh, bagaimana baginda Nabi menggali kuburan Siti Aminah? Digali dengan tangannya Nabi baginda Nabi dengan batu seadanya. Subhanallah. Ya Allah, nak kene 6 tahun gali kuburan ibunya Tibi, masya Allah. Akhirnya terluka tangannya baginda Nabi, manusiawi, luka. Ummu Aiman langsung sudah. Saat-saat menjelang jasad Siti Aminah mau dimasukkan ke kuburan, langsung dilarang, dicegah oleh Ummu Aiman. Udahlah, nak, sudah nak, kamu di sana aja main-main dulu. Enggak, saya mau lihat, saya mau masuk. Enggak, saya mau masukkan. Akun. Karena takut gak kuat, pingsan. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Sayyidul Anam, masya Allah. Luar biasa penderitaan baginda Nabi. Selanjutnya kepercayaan demi kepercayaan yang diberi oleh masyarakat Quraisy kepada baginda Nabi, akhirnya diberi gelar Al-Amin, diberi gelar pada masa remaja sampai dewasa Al-Amin, orang yang dipercaya. Kenapa? Mulai kecil sampai di remaja diberi amanah oleh orang-orang Quraisy untuk menjaga ternak kambing. Wow, ini ternyata pekerjaan masa kecil semua nabi, Nabi Musa, nabi yang lain juga sama, ternak kambing. Pendidikan dahsyat bagi Nabi untuk mendapatkan amanah dan mengemban amanah. Lebih lagi peristiwa di mana renovasi perbaikan Ka'bah, di mana setelah selesai Hajar Aswad yang namanya Hajar mulia dari surga makin celang timin poteh. Banyak orang berdosa. Iya. Kenapa? Sunnahnya nyium di Hajar Aswad ini. Rupanya yang cium gak taubat, tambah celang. Oh, masya Allah. Celang hati orang yang sentuh, celang buah batu Hajar Aswad yang itu. Jadi celang ongku hitam, betul. Itu sejarahnya kenapa Hajar Aswad, kenapa jadi Hajar Aswad binti Hajar Abyad. Padahal zaman Nabi Ismail riwayat itu Hajar Abyad,
jannah. Makin Hajar Aswad banyak dosa. Makanya kalau umroh nanti amin, amin. Kalau haji nanti amin, amin. Banyak istighfar timin. Cek nafsu megang apa tuh nyentuh Hajar Aswad. Oh, kualat iki. Ya, istighfar timin. Astagfirullah niat. Insyaallah depak. Oh, langsung. Masyaallah. Itu langsung direbutan semua yang merenovasi suku-suku Quraisy. Kula saya masang sebab kadang enggak saya hampir perang. Hampir pedang dan lain sebagainya. Ternyata tidak, gak jadi. Ya, musyawarah rapat sekarang notulansinya hasilnya siapa yang akan melewati pintu sebelah kiri Ka'bah itu, maka dia menjadi hakim juri yang memutuskan siapa yang masang Hajar Aswad. Ternyata besoknya tepat waktu itu jam yang diputuskan, yang lewat adalah siapa? Baginda Nabi. Waktu itu umur berapa? Umur berapa yuk? Telopoloan ini sudah bernikah sama Sidina Khadijah radhiyallahu anha. Iya. Begitu masuk pintu itu, Muhammad, wah langsung diucap Al-Amin. Wah, langsung ucapan semua jemaah, semua penduduk Quraisy. Si yang datang yang namanya Al-Amin binti Muhammad ini diucap, tapi Al-Amin yang amanah. Langsung Kiki, iya leres itu sudah putuskan. Sini gimana putuskan. Akhirnya karena kecerdasan baginda Nabi, bukan beliau yang membawa Ka'bah yang disuruh, takut tokar pole. Sudah ambil kain besar, semua pimpinan kepala suku yang di Quraisy memegang ujung-ujungnya kain, maka Hajar Aswad itu taruh di tengah kain, maka ayo mari sama-sama bawa bersama ke Ka'bah. Begitu sampai di Ka'bah, baginda Nabi yang memasang langsung Hajar Aswad. Subhanallah. Ini Al-Amin yang dipercaya. Ya, subhanallah. Termasuk apa? Ada perempuan yang paling mulia di Quraisy. Memang seorang janda yang ditinggal umur suaminya, tapi kaya raya, paling kaya di Mekah. Kenapa tertarik kepada baginda Nabi? Karena dia baginda Nabi begitu dipasrahkan, diamanahkan untuk menjalankan bisnis dagang ke Asyam, kembali lagi untungnya 5 kali lipat. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Mentero teti bisan si baik, teti orang yang dipercaya. Begitu datang Nabi Muhammad, maka langsung dijuluki. Nah, ini yang benar Al-Amin, orang yang dipercaya. Lalu saya datang diutus ini siapa hamba sahayanya untuk metebar ke Nabi Muhammad. Ada yang senang sama sampian mantuan Nabi Muhammad. Siapa? Khadijah. Oh, Khadijah. Ya, istikharah timin ya. Sering Abdul Muttalib ya, istikharah iki istikharah. Setelah istikharah, wah, beda istikharah zaman itu. Tak ada ya. Kiai aja ngarang. Sobong istikharah. Tapi musyawarah. Saya musyawarah sama kakek mbah kula Abdul Muttalib iki ngereng. Musyawarah. Ketiban apa? Ada seorang janda kaya. Jadi enggak langsung iya ingki. Pola saya melamar ke dia itu bini orang yang dimuliakan disanjung oleh semua laki-laki karena matanya biru kepi laki-laki. Pola karena ya andi pas sandi suami, andi istri ada. Ya, Masya Allah. Itu ternyata Siti Khadijah sendiri melamarkan diri kepada Nabi, Masya Allah Muhammad. Tapi tidak langsung lekas iya ingkinlah. Itulah akhlaknya langsung musyawarah dulu. Ya, musyawarah
Musyawarah. Lestari musyawarah. Bismillah. Apakah maharnya kun adawatus sholah wal Quran? Ayo. Waktu itu Nabi maharnya apa? Ternyata Nabi, baginda Nabi umur 25 tahun sudah jadi pemuda pengusaha yang lumayan kaya di Mekah. Hasil dari bawa amanah bisnis bolak-balik. Subhanallah. Apa maharnya? Untanya Masya Allah 15. Satu unta sekarang harganya, kalau sekarang benih 15 juta, 50 juta. Hitung tibi, hitung sendiri. 15 kali 50 berapa? Subhanallah. Luar biasa. Belum lagi emas. Masya Allah. Itu melamar. Padahal tahu Siti Khadijah orang kaya, gak perlu yang gitu-gitu, yang penting apa adanya. Tapi tetap Nabi menunjukkan ini anak. Tapi disalahgunakan oleh orang Arab sekarang. Jual mahal anaknya, harus ada apartemen, harus ada mobil, harus ada ini. Ya haula wala quwata illa billahil azim. Nabi Muhammad sendiri yassir wala tu'assir. Mudahkan tapi jangan mempersulit. Lamaran-lamaran itu Masya Allah mahar. Lau kana min khatamin min hadid, meskipun cincin dari besi, tapi caan embuk kan, bentuk cincin besi bu, tak todus. Ya, nggak malu-maluin. Masa cincin dari besi? Ya, wah itu minimal setengah gram ya. Ada cincin setengah gram. Kene, nggak apa-apa, yang penting halal ya. Alhamdulillah. Ini keistimewaan baginda Nabi. Ketika Nabi wahyu pertama datang dalam bentuk manusia, malaikat kadento di dekapnya, Iqra ma ana biqari. Jawaban baginda Nabi, saya enggak bisa baca. Langsung diulang, Iqra, Iqra, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, terus sampai akhir. Langsung peleman pulang ke rumah siapa? Sitina Khadijah. Tojuk langsung dathirini, tutupi saya bergedinginan, bergemetar. Padahal Mekah gak pernah salju. Mekah musim panas meloloh, panas terus, menggigil ya. Hira di sana itu tidak ada salju, panas terus, angin. Masa masuk angin gigil? Iya, tapi langsung sami'na wa ata'na, siap. Kata Siti Khadijah, langsung diselumuti kemana saja. Masya Allah, gak tanya Siti Khadijah kemana. Sudah 3 hari di Gor Hira, setelah dipeluk, dikeras oleh Jibril. 2 hari 3 hari ini gak bisa bergerak sama sekali, gemetaran, gak makan, gak minum, gak apa. Begitu bisa kembali langsung masih gemetaran. Wah. Tapi kalau Siti Khadijah, Masya Allah, langsung siap. Zaman sekarang ibu-ibu 3 hari suaminya nggak datang, ditelepon ditolak. Suami saya ditelepon ditolak. Datang ke rumah kedinginan. Apa coba? Bukan diselimuti, tapi langsung interogasi. Kemana Pak? 3 hari saya nggak selingkuh. Gitu. Begitu ya Bu? Langsung. Ya tenang. Intinya kita tauladani baginda Nabi dan keluarganya dan seterusnya. Masya Allah, luar biasa. Nah, Sayyidina baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang waktu dakwah di Mekah luar biasa. Sepanjang dakwah pindah hijrah ke Madinah, ungku luar biasa, penderitaan belum selesai. Sepanjang perjuangan jihad, perjuangan perang, membela kalimat tauhid, disitulah cinta para sahabat luar biasa.
Meskipun begitu, ampun sudah dijanjikan oleh Allah sahabat itu jadi ahli surga, sudah jalan ahli surga. Bahkan ketika Isra Mi'raj berkunjung ke semua pintu-pintu surga, ada salah satu pintu surga begitu masuk ada jejak dan sandalnya sahabatnya, padahal sahabatnya masih hidup di bawah. Subhanallah. Siapa itu sahabat? Hilal bin Rabah, seorang muazzin dari Afrika yang azannya melentongnya tinggi-tinggi. Subhanallah. Itu ada sandalnya di surga. Saksinya baginda Nabi sendiri melihat, Masya Allah, ada sandalnya luar biasa. Ketika baginda Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala digantikan Khalifah Abu Bakar Siddiq, Bilal bin Rabah ikut perang ke Syam, memerangi bersama Umar bin Abu Bakar, Usama, Khalid bin Walid. Di sana perang dengan Romawi. Begitu menang Islam di sana, Hilal bin Rabah, saya gak mau pulang balik Madinah. Kenapa wahai sahabat Bilal? Karena saya kalau ingat ke baginda Nabi gak kuat. Di saat zaman Khalifah Umar bin Khattab, mimpi Hilal bin Rabah didatangi oleh baginda Nabi. Wahai Bilal, sahabatku, apa gak kangen sama saya? Langsung bangun ngecet. Ya Allah, astagfirullah. Langsung ambil baju semua, berkas semuanya, langsung berangkat naik kuda beni unta, lari berkah ke Madinah. Subhanallah, 1000 kilo ditempuh dalam 2, 3, 4 hari saja. Masya Allah. Wah, diberi kekuatan apa ke kudanya dan orangnya hilang karena cinta pada Nabi, luar biasa. Begitu datang singgah langsung ke kuburan kasta baginda Nabi, menangis. Ya Allah, kemarin mimpi kangen. Datang putra cucu baginda Nabi Al Hasan wal Husain, dipeluknya, diciumnya Bilal bin Rabah. Lalu datang Umar bin Khattab, dipeluknya dengan seorang sahabat yang lama sekali gak datang-datang, dan diminta permintaan khusus. Ini sudah duhur wahai Bilal, azan, kita kangen dengan suaramu wahai Bilal, azan. Wah, gimana ya? Ya sudahlah, bismillah. Begitu naik di atas Masjid Nabawi dan suaranya lentang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah. Ketika itu juga penduduk Madinah yang ramai di pasar diam semua. Ibu-ibu yang sibuk di rumah keluar ke jendela. Ini suara yang lama gak didengar, suara yang kangen lama gak didengar. Asyhadu an la ilaha illallah. Langsung berbondong-bondong semua penduduk Madinah, seluruhnya datang ke sumber suara yang lama berpuluh tahun gak didengar. Itu Bilal. Apa Bilal betul suaranya? Datang. Semua barang di pasar apa ditutup, datang ke semuanya, sambil air mata di semua masyarakat mendengar, mengingat kangen kepada Nabi. Begitu Bilal bin Rabah meneruskan azan, asyhadu anna Muhammad, berhenti, nangis, gak kuat meneruskan. Ya Allah, ingat keajunan Nabi, ya Allah. Ketika itu hening kepi semuanya, diam, nangis kepi. Ya Allah, berusaha bernafas ingin meneruskan azan, asyhadu anna Muhammad, gak bisa, gak kuat ya Allah. Ingat ya Allah, asyhadu anna Muhammad, aduh Rasulullah. Diulang syarahat pelan-pelan, gak kuat, kangen, nangis, gak bisa melanjutkan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Dan selama
Bilal berubah jadi muadzin, gak pernah jadi imam. Selalu baginda Nabi, Abu Bakar, dan tadi yang paling muda Utsman bin Talha. Masya Allah. Dan ketika setelah azan dipersilakan semua untuk mengimam. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Ini begitu cintanya sahabat, peristiwa dari peristiwa yang dialami. Tapi meskipun begitu, baginda Nabi menjanjikan memberi busyara kepada umat nanti. Saya syarabu fi hadzal haud ikhwanukum, haudul jannah ikhwanukum, akan minum di telaga ini saudara-saudaramu. Lalu ditanya oleh sahabat, anahnu aidan, apakah kita juga wahai Nabi yang minum telaga ini di surga ini? Lalu jawab oleh Nabi, antum ashabi, kamu adalah sahabatku, wahum ikhwani yuhibbuni wa yu'minu bi wala yanduruni wala yasur. Mereka beriman, yakin padaku, ya saudara-saudaraku, mereka yakin, percaya, cinta padaku, tapi mereka tidak bertemu sama saya, tidak melihat saya, tidak bergaul sama saya sebagaimana sahabat-sahabatku ini ashab. Itu mudah-mudahan kita termasuk yang minum telaga. Amin. Kok gak kenceng tidur ketondo ini. Mudah-mudahan kita masuk telaga yang minum insyaallah surga. Amin. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala, janji Nabi Rasulnya. Insyaallah. Apa termasuk apalagi sunnah Nabi, janji Nabi. Kiai Haji Ahmadi menyantuni yatim piatu, sampian urunan untuk yatim piatu. Sunnahnya janji Nabi apa? Ana wa sahibul yatim wa kafil yatim fil jannah. Woi, ini tangannya begini baginda Nabi. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Saya yang menanggung dan menanggung yatim piatu kayak begini di jannah, di surga, berdua berdampingan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sampean ibu pak iuran kun sekone, beras seperempat kilo gak apa-apa, uang mungkin 5.000 gak apa-apa, tapi ini menjadi tanda-tanda ujung-ujungnya masuk surga. Berteman dan menemani, jadi begini berdua bersama Nabi masuk surga. Amin rabbal alamin. Mungkin Kak Dento saus, mudah-mudahan insyaallah jadi barakah. Amin cerita Kak Dento. Mudah-mudahan kita termasuk yang minum di telaga itu insyaallah. Amin rabbal alamin. Mudah-mudahan dibalas barakah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin rabbal alamin. Mudah-mudahan nyoon sambung doa, mohon doanya kiriman Al-Fatihah ini untuk kami yang lagi mendidik santri sekitar lebih dari 9.000 santri datang dari mana-mana di Indonesia dan di negara tetangga, semuanya membutuhkan bimbingan, doa sampean semua dan dukungan semua alumni, para wali santri. Doa adalah benteng dan senjata kita semua untuk membentengi diri kita di dunia ini untuk mendapatkan barakah akhirat. Bihadhihi as-salihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran hamdan yuwafiqu fi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار عظيم اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا واغفر ذنوب مشايخنا ومشايخنا واجدادنا ومشايخنا خصوصا مشايخ معهد الأمين وكل مشايخ منشر وسنبر يغفر اللهم اغفرهم وارحمهم وعافي واعف عنهم ولا تحرمنا أجرهم وتفتنا بعدنا واسع مدخلهم واحشرهم مع الأنبياء والمرسلين وحسن أولى رفيق بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احسن عاقبتنا الأمور كلها خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مباركا مرحوما وتفرق من بعد تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا معنا بين شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل دعاءنا بأسرار أم الفرقان الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين insyaallah abdina niat mulai gelak ijazah salawat fatinggi karena itu banyak manfaatnya si penting niat karena pola cinta pada Nabi pola karena cinta Nabi itu nomor satu. Bini karena kampanye, bini karena mau lamar jodoh, cong baca salat fatih, nomor telok itu niatnya. Nomor pertama cinta Nabi karena dapat barokah dari Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم Deki Ustadz Ahmadi Kiai Ahmadi nulis ya ajar salat fatih ke masyarakat ini. InsyaAllah amalannya hasilnya luar biasa dunia akhirat. Saya ajaztukum dari abdina dari saya asmana saya Ahmad Fauzi Tijani dari abah saya Muhammad Tijani Jahri ajaztukum qabilna ngucap qabilna ya abdi atau saya terima sekali lagi ajaztukum Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih jazakumullah khairul jazaa. Manabi pada oleh nazarat fatih cek lapor ke orang. Tetia sekecek olehna. Iya. Mentero olehna barokah sampai akhir hayat bersyukur. Teti orang syukur. Terima kasih doa sedekah ya ke yatim piatu insyaallah. Matur kelangkung jazakumullah khairal jazaa. Hadanallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah agama dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ditadur ning kebon agung ana cleret tiba nyemplung mbok ira